Halo Ketengers, balik lagi sama gua. Kayak pindah lama gua nggak upload karena males sama belum berduit juga sih YouTube-nya. Tapi sekarang mau upload lagi. Dukung channel gua. Jadi sekarang gua mau nyeritain film dari film asal Jepang yang berjudul Perfect Education yang dibuat pada tahun 1999. Ya tahu kan, kayak tahun 2002 aja film-film yang kayak gini tuh adegannya bikin ngacung, kancut. Jadi film ini tuh nyeritain anak ABG, anak bokong gede gitu kan. Gimana sih cara ngebra yang baik dan benar sesuai judul ya guys ya. Cerita dimulai pada gadis muda lagi lari pagi yang namanya Yuniko. Kita panggil aja Yuni biar Indo banget gak sih. Dan tiba-tiba ada om-om yang membekap mulutnya. Om-om yang menculiknya ini namanya Iwajono, bukan Iwake ya guys. Hati-hati, kita panggil aja Yono. Kemudian si Yono membawa si Yuni ke dalam tempat tinggalnya. Nah, karena si Yuni yang tiba-tiba sadar, langsung berteriak. Lalu karena si Yono yang panik, langsung membekap si Yuni dan mengancamnya. Nah, setelah itu si Yono malah minta maaf dan terus dia bercerita kalau si Yono itu dulunya tuh anak orang kaya yang suka ke karyawannya sendiri. Si karyawannya udah punya suami, tapi karena yang namanya juga begitu cikuba, beleguk tolol cilpegu ya batok, malah ngebrai. Nah, si Yono pun berhasil menikahin pujaan hatinya itu guys. Nah, pas anaknya si Yono udah lahir, si istrinya malah ninggalin si Yono sama bawa kabur anaknya. Nah, dari kejadian masa lalunya itu, si Om Yono tuh tahu kalau cinta nggak bisa dipaksain. Tapi si Anjir udah tahu cinta nggak bisa dipaksain. Nah, si Om Yono tuh malah nyulik si Yuni, bukan buat dihajar atau dijual, tapi malah pengen si Yuni tuh belajar mencintai si Om Yono. Oh gitu, catat-catat. Kalau kalian punya incaran cewek atau cowok, mending culik ae. Singkat cerita, kan si Yuni tuh kita tahu lagi diculik, tapi ya dia tuh malah santai-santai aja. Nah, at the moment si Yono tuh cerita soal penghuni di sekitar tempat tinggalnya. Jadi tempat tinggalnya si Yono tuh di rumah susun gitu. Ada Suda, mahasiswa yang hobinya congli. Terus ada Bodori, si cewek dewasa yang kerjanya jadi PSK. Ya dia mah kerja sambil hobi, nggak beda jauh sih. Ya pokoknya ada lagi lah beberapa. Nah, si Yono tuh ngasih tahu kalau si Yuni mau minta tolong ke mereka pun gak akan ada yang bakal bantu gitu. Karena ya gak tahu. Singkat cerita, pas si Yono mau berangkat kerja, si Yuniko tuh diborgol kaki sama tangannya, terus mulutnya ditutup gitu loh. Nah, singkat cerita, setelah pulang kerja, si Yono tuh beliin si Yuni makanan karena gak makan anjur dari pagi sampai pulang kerja. Si Yono lalu setelah mereka makan, si Yono tuh mau pergi lagi, cuma sekarang tangannya doang yang diborgol, kaki sama mulutnya mah bebas. Terus si Yuni bilang, apa si Yono gak takut kalau nanti dia bakal kabur ke lompat jendela? Nah, si Yono tuh jawab, jangan lakuin hal-hal yang konyol yang bisa buat si Yuni terluka. Gila. Ini yang namanya satset. Assalamualaikum ya guys ya. Nah, pergilah si Yono tuh. Tapi anjir dia tuh malah pergi ke gedung kosong depan tempat tinggalnya itu. Terus mantau si Yuni dari jauh. Singkat cerita, si Yono pun pulang sambil bawa makanan buat si Yuni. Tapi karena si Yuni yang masih kesal ke si Yono, si Yuni pun malah minta nasi padang spesial. Lalu si Yono pun pergi nasi padang spesial itu. Nah, besoknya si Yuni tuh ngasih kode-kode gitu ke si Yono buat cipok dia. Tapi karena si Yono yang tahu kalau si Yuni tuh belum beneran cinta sama si Yono, tuh nolak gitu. Terus si Yuni tuh katanya akan mandi tapi pengen buka baju depan si Yono. Tapi karena si Yono tuh malah ngalihin pandangannya gitu dan bilang kalau dia mau pergi. Setelah beberapa saat, kelihatan tuh kalau si Yuni lagi mandi dan si Yono yang lagi pergi ke gedung kosong depan rumahnya buat lihat apa yang dilakuin si Yuni. Pas lagi liatin si Yuni yang mungkin lagi ngeliat beberapa tinggi tempat tinggalnya, tiba-tiba pagar balkon yang dipegang si Yuni itu mau roboh karena emang kemakan usia gitu. Singkat cerita, si Om Yono pun pulang lagi ke rumahnya dan mau ngecek pagar rumah yang mau roboh itu. Tiba-tiba si Yuni malah mau ngedorong si Om Yono yang hampir jatuh dan untung itu cuma bercanda anjing. Singkat cerita, pas mereka mau tidur, si Yuni tuh coba buat ngegoda si Om Yono lagi karena si Yuni tuh yakin kalau udah cerot si Om Yono tuh bakal lelah dan lengah. Nah, jadi selama diculik tuh si Yono tuh ngasih perhatian gitu, kayak ngasih makan, terus sikapnya lemah lembut dan penyabar. Sampai sebulan kemudian mereka tuh udah kelihatan akrab gitu dan si Yono tuh udah ngasih
kado baju Sailor Moon, anjay. Nah ternyata si Yono tuh mau ngajak si Yuni ke pemandian air panas. Terus si Yuni tuh bilang apa nggak takut kalau nanti dia bakal kabur gitu. Si Yono jawab kalau hal itu terjadi dia bakal ngetawain dirinya sendiri yang bodoh. Tiba-tiba lagi asik ngobrol kedengeran ada yang ngetuk pintu gitu. Pas dibuka ternyata si ibu RT yang punya rumah susun itu yang nanyain kok ada sepatu cewek. Nah sebenarnya di sini tuh kalau misal si Yuni mau lari tinggal teriak aja nggak sih? Tapi dia tuh malah sembunyi dan nyiapin pisau. Lalu si Yono tuh jawab kalau nanti saudaranya mau datang ke sini. Kalau kalian ada yang berpikirin ini tuh film apa sih nggak jelas, berarti kita sama di titik ini. Enggak bingung cok ini film apa, tapi ya udahlah ikutin aja sampai endingnya biar penasarannya hilang. Akhirnya mereka tuh sampai di pemandian air panas dan ngaku sebagai keponakan sama si paman itu. Nah mereka di sana tuh mandi jalan-jalan dan banyak pokoknya sampai tidur sekamar di hotel. Tapi belum ada adegan gituannya cok. Ini sabun gua udah kering anjing. Tapi mereka belum apa-ngapain setang. Singkat cerita, besoknya diketahui kalau si Yuni tuh mau mandi tapi si Om Yono ngeborgol si Yuni. Nah setelah beres mandi digantian lah si Yono yang diborgol sama si Yuni. Pas sudah diborgol si Yuni tuh langsung ambil barang-barangnya dan langsung bergegas pergi. Si Om Yono yang cuma bisa lihat si Yuni pergi langsung ketawa atas tingkah bodohnya yang membiarkan rencana si Yuni kabur itu. Lalu ternyata si Yuni yang baru sampai ke stasiun kereta dan nunggu kereta yang bakal dia naikin. Petugas hotel yang tahu kalau si Yuni pergi dan si Yono yang belum check up coba buat datang ke kamarnya. Sebelum petugas itu membuka kamarnya, ternyata si Yuni udah datang duluan loh. Singkat cerita, pulanglah mereka sambil diliatin sama penghuni rumah lain. Untungnya mereka tahu kalau si Yuni tuh saudaranya si Yono, jadi ya udah bebas-bebas aja. Nah, di sini nih yang gue demen. Pas udah masuk ke kamar, si Yuni tuh langsung ngeus bray sama si Yono dengan aksi berdarah, tapi bukan BDSM gitu, lebih ke si Yuni yang masih perawan. Edan anjir si Yono dapat yang masih segel belum pernah diservis mesin. Dan setelah itu si Yuni tahu gimana rasanya nikmatnya es kikomcol masuk ke lubang black hole-nya. Si Yuni ini tuh malah jadi sangeu cuy. Jadinya sebelum tidur ngencrot, bangun tidur ngencrot, berangkat kerja ngencrot, balik kerja ngencrot, lagi mandi ngencrot, dan durasinya tuh nggak sebentar anjir. Si Yono pakai apa cok? Kalau kalian ada yang tahu bisa komentar ya di bawah. Saking asiknya ngencrot di kamar mandi, ngebuat airnya tuh rembes gitu sampai ngebuat penghuni yang lain tuh curiga kalau si Yuni bukan saudaranya si Yono. Nah yang paling nikmat tuh orang sebelah kamarnya si Yono gitu anjir. Denger podcast desah mulu anjir tiap si Yuni sama si Yono ngencrot. Nah singkat cerita diketahui lah kalau keluarganya si Yuni tuh udah lapor polisi. Nah kebetulan si Yuni juga lagi di jalan di luar, lalu diamanin lah sama si polisi. Dan nasibnya si Om Yono pun ditangkap polisi dan mengakui atas apa yang udah dilakuinnya. Lalu tempat berpindah di kantor polisi. Di sana ada si Yuni yang ngasih kesaksian kalau apa yang dilakuinnya tuh atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar penculikan. Dan karena hal itu si Yono pun diringankan hukumannya dan film pun tamat. Alhamdulillah cerot juga. Ya